Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari tim konsultan analisis mutu batubara. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan juga memaparkan hasil dari analisis teknis yang sudah tim kami lakukan terkait perbedaan antara kadar dari sulfur dan juga belerang pada batubara. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui kadar dari sulfur dan juga belerang ini yang pada batubara? Kita tentunya menggunakan metode analisis yang nantinya akan dilakukan di dua lab yang berbeda dan nantinya akan memiliki hasil yang berbeda pula. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah memberikan pemahaman mengenai perbedaan hasil, mengevaluasi metode yang digunakan, serta memberikan rekomendasi metode standar yang diterapkan perusahaan untuk keperluan analisis di masa depan. Nah, tujuan presentasi ini tidak hanya menjelaskan mengenai perbedaan hasil analisis sulfur dan belerang, tapi juga memberikan gambaran penuh mengenai faktor-faktor teknis untuk keperluan analisis pengujian. Nah, dengan demikian, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat terkait kualitas batubara serta pemenuhan spesifikasi pasar. Nah, setelah menjelaskan tujuan tersebut, selanjutnya kami akan beralih pada sampel percobaan, yaitu yang akan dilakukan pada laboratorium 2. Nah, untuk itu kami serahkan kepada tim. Let's go tim! Dalam kasus ini, terdapat satu sampel yang dikirim kepada dua laboratorium berbeda. Pada laboratorium A, kadar sulfur yang dihasilkan yang menggunakan metode gravimetri adalah 2,4%. Sedangkan pada laboratorium B yang menggunakan metode titrasi, kadar sulfur yang dihasilkan adalah 1,8%. Perbedaan hasil yang cukup jauh ini bisa menimbulkan kita kebingungan saat ingin menentukan kualitas batubara. Apalagi kadar sulfur ini memiliki pengaruh yang besar saat ingin dijual ataupun dibeli di suatu pasar. Untuk memastikan data tersebut valid, kami telah melakukan perhitungan ulang, khususnya untuk laboratorium A, dengan metode yang sama dan data-data yang telah kami ketahui, seperti massa sampel seberat 1 gram, massa endapan BaSO4 seberat 0,82 gram. Nah, dari data-data tersebut, kami akan menghitung kadar si belerang, di mana sebelum kami menghitung kadar belerang, terlebih dahulu kami harus mencari tahu faktor dari belerang itu sendiri, di mana rumus dari faktor belerang adalah atom relatif belerang dibagi dengan massa relatif BaSO4. Atom belerang seperti yang kita ketahui ialah 32, sedangkan massa atom relatif dari BaSO4 itu adalah 233. 32 dibagi 233 ialah 0,137. Nah, setelah kita mendapatkan nilai faktor dari belerang, baru kita bisa mencari kadar belerang, di mana rumus dari kadar belerang itu sendiri ialah massa endapan dikali dengan faktor S dikali 100% dibagi dengan massa sampel. Massa sampel kita tadi 1 gram, berarti dibagi 1. Nah, lalu massa endapan sebanyak 0,582 itu dikalikan dengan faktor S, yaitu 0,137, barulah dikali 100%. Kita mendapatkan hasil sekitar 7,9%, atau bisa kita bulatkan sebanyak 8%. Nah, data yang kita ambil dan kita cari tadi itu sangat jauh berbeda dengan hasil hitungan kita, antara 8% dengan 2,4%. Dan alasan mengapa perhitungan tersebut berbeda akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Perbedaan hasil antara perhitungan ulang dengan laporan laboratorium menunjukkan bahwa terdapat proses-proses yang terdapat kesalahan prosedur. Nah, kesalahan tersebut dapat terjadi pada proses pengendapan, pencucian endapan, filtrasi, pengeringan, ataupun proses pemijaran yang belum mencapai massa konstan. Jika salah satu tahap tidak dilakukan dengan benar, maka massa endapan yang diperoleh tidak mencerminkan jumlah sulfur yang sebenarnya, sehingga angka yang dicerminkan atau yang dihitung akan menjadi lebih rendah dari seharusnya. Untuk mengetahui mengapa kedua metode tersebut menghasilkan nilai yang berbeda, mari kita gunakan analogi sederhana. Metode gravimetri ibarat memisahkan gula dari segelas kopi, menimbangnya lalu mengeringkannya. Karena ditimbang langsung, maka hasilnya jelas, tepat, dan juga presisi. Sementara dalam metode titrasi, ibarat kita ingin mengetahui kadar gula dengan cara hanya mencicipinya saja. Jika rasanya terlalu manis, sulit bagi kita untuk mengetahui apakah kadar gulanya 2 sendok, 3 sendok, ataupun lebih.
Dengan kata lain, dalam titrasi, jika kadar sulfurnya terlalu tinggi, maka sulit untuk mendapatkan hasil yang benar-benar akurat. Berdasarkan evaluasi teknis yang dilakukan, kami merekomendasikan kepada perusahaan untuk menggunakan metode gravimetri sebagai standar analisis sulfur, khususnya sampel batu bara untuk kadar menengah hingga tertinggi. Namun, penerapannya harus memenuhi beberapa prinsip penting. Yang pertama, endapan harus benar-benar murni dan tidak diikat oleh ion lain. Kedua, endapan dicuci dengan secara tepat agar bisa menghindari larutnya endapan. Ketiga, endapan dikeringkan hingga mencapai nilai massa konstan sehingga nilai-nilai yang ditimbang memang benar-benar stabil. Keempat, proses presitipasi harus dilakukan dalam kondisi reaksi yang terkendali seperti pH, suhu, dan konsentrasi larutan. Dengan prosedur yang dilakukan secara konsisten, maka analisis yang dilakukan akan lebih presisi dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, berdasarkan data yang telah kami dapatkan, terdapat perbedaan hasil analisis sulfur Jadi, berdasarkan data yang telah kami dapatkan, terdapat perbedaan hasil analisis kadar sulfur yang dilakukan oleh laboratorium A dan laboratorium B. Nah, perbedaan ini didasarkan oleh adanya perbedaan metode hasil analisis, di mana laboratorium A menggunakan metode analisis gravimetri, sedangkan laboratorium B menggunakan metode analisis titrasi. Nah, di sini kami melakukan perhitungan ulang terhadap metode analisis gravimetri. Nah, di sini kami menemukan bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan dari yang kami hitung dan data yang diberikan oleh laboratorium A. Nah, kemungkinan di sini laboratorium A menggunakan metode analisis itu tanpa menerapkan prinsip metode analisis gravimetri dengan baik. Dari hasil perhitungan kami tersebut, didapatkan bahwa kadar sulfur itu ditunjukkan oleh angka 8%, bukan 1,8% maupun 2,4%. Kami sebagai konsultan merekomendasikan perusahaan untuk melakukan metode analisis gravimetri, tentunya dengan menerapkan prinsip-prinsip metode analisis gravimetri dengan baik. Nah, dengan metode analisis yang tepat, maka perusahaan akan mendapatkan hasil perhitungan yang akurat, valid, dan konsisten untuk menetapkan spesifikasi teknis batu bara.